Sebuah minibus berwarna hitam melintang di tengah jalan dengan kondisi roda bagian depan patah. Insiden ini menyebabkan seluruh kendaraan terpaksa menggunakan jalur bus Transjakarta. Peristiwa ini bermula saat minibus yang dikendarai oleh seorang pemuda melaju dari arah Grogol menuju Pluit, Jakarta Utara. Diduga mengantuk dan melaju kencang, mobil ini menabrak batu beton pembatas jalur bus Transjakarta. Dia sih ya ingat-ingat pas udah nabrak aja. Ngantuk atau gimana? Ngantuk kayaknya dia. Ngebut nggak sih bang? Hah? Ngebut nggak sih posisinya? Kalau dari kejauhan sih ya kencang juga nabraknya. Dia di dalam mobil itu berapa orang? Sendiri doang ya. Tak ada korban jiwa, sang pengemudi selamat dari insiden ini. Kini kasus ini ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Api menyala dan mengeluarkan asap dari sebuah bus pariwisata yang terbakar pada bagian atap. Peristiwa ini terjadi saat bus melintas tepat di sebelah rumah dinas Gubernur Sumatera Utara di Jalan Sudirman, Kota Medan. Pengemudi bus panik lalu keluar dan mencoba memadamkan api dengan pasir dan tanah, namun api tetap menyala. Sementara itu, akibat kebakaran, lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan. Kebakaran diduga akibat korsleting kabel listrik yang melintang di jalan. Lalu percikan api menyambar ke mesin pendingin yang berada di atap bus. Tadi pas lagi lewat tadi mobilnya, tiba-tiba ada korslet di atas mobil itu, Bang. Jadi tiba-tiba muncul api. Nah, jadi kernetnya datang naik ke atas, untuk mematikan tidak bisa. Api dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran Kota Medan diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sebuah truk tangki bermuatan BBM milik Pertamina menabrak sebuah klinik dan seorang pengendara motor di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga truk tangki yang dikendarai oleh Hilman Antonio ini berusaha menyalip truk di depannya, namun karena terperosok ke dalam galian, truk akhirnya menabrak sebuah klinik dan apotik serta seorang pemotor. Akibat kejadian ini, truk tangki mengalami kerusakan pada bagian depannya, sementara bangunan klinik dan apotik juga mengalami kerusakan parah karena sebagian kepala truk tangki masuk ke dalam klinik dan apotik. Pas saya mau keluar Dari sini? dari sini Oh, mau pulang ke rumah dulu, tiba-tiba truk tangki udah ada di posisi kanan, udah mau masuk ke apotek ke sini. Alhamdulillah saya bisa menghindar, saya agak mundur sedikit. Ini digulingkan, saya langsung lari ke belakang. Polsek Manonjaya dan unit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi di TKP. Ada truk di depan dan ingin menyalip. Namun di truk yang ada di depan agak ke tengah ataupun tidak memberi jalan yang mengakibatkan truk Pertamina ini buang kanan dan masuk ke jalur lumpur ataupun jalur tanah dan akhirnya hilang kendali. Lalu setelah masuk jalur tanah dia hilang kendali ke kanan dan akhirnya menabrak apotik klinik ataupun klinik Cito Farma ini. Kasus kecelakaan ini kini masih penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ini sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Pagi ini hadir bersama saya Anita Mai. Dan saya Pram Senjaya, pemirsa. Selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga pastinya di media sosial. Ya, dan kami juga membuka pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi
kami @laporpolisi_iNews dan juga @official_iNews TV. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami di laporpolisi.inews@gmail.com, pemirsa. Dan jangan lupa pastikan selalu menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah, pemirsa, seperti biasa di informasi pertama, kami akan hadirkan informasi dari Sumatera Utara, pemirsa. Ini ada 6 orang komplotan spesialis membobol rumah di Medan, Sumatera Utara, kembali beraksi dengan membawa kabur 2 sepeda motor. Betul, dan saat beraksi, seorang pelaku pun sempat merusak kamera CCTV yang berada di luar rumah korban. Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik 6 orang pelaku yang diduga merupakan komplotan spesialis pembobol rumah saat beraksi di salah satu rumah warga di Jalan Pancasila, Medan, Sumatera Utara. Pelaku menjalankan aksinya dengan merusak gembok dan rantai pagar dengan alat gunting pemotong. Salah seorang pelaku yang menyadari adanya CCTV di luar rumah korban sempat memanjat dan merusak CCTV sebelum pelaku masuk ke teras rumah korban dan membawa kabur 2 unit sepeda motor korban. Korban pun baru menyadari motornya hilang saat hendak mengantar anaknya sekolah. Terus jam 7 naik kereta kan ada 2 biji kan, cek keluar, nggak ada ini. Saya itu apalah lihat rekaman CCTV, supaya ada kemalingan. Terus lapor warga sini, abang sama ada polisi setempat ngecek lagi CCTV masjid, memastikan. Rupanya ada banyak orang sebelum kejadian. Terus coba panggil warga di sini lah untuk jaga malam. Dari situlah dapat laporan, dapat cerita, baru besok kita ngelapor. Korban pun telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Medan Area. Korban berharap polisi segera menangkap pelaku dan sepeda motor dapat ditemukan kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, 4 jenazah keluarga yang tewas mengering masih berada di RS Polri Kramat Jati. Ya, pemirsa, hingga saat ini pihak keluarga belum mengambilnya lantaran menunggu kuota krematorium Selincing Esa penuh. Hingga Senin siang, pihak Rumah Sakit Polri masih menunggu pengambilan 4 jenazah satu keluarga yang ditemukan mengering di Kalider, Jakarta Barat. Pasalnya hingga kini belum ada konfirmasi kapan keluarga akan tiba dan mengambil keempat jenazah tersebut. Sebelumnya pengambilan 4 jenazah oleh keluarga sempat tertunda karena pihak keluarga masih menunggu kuota untuk kremasi di krematorium Cilincing. Sebelumnya pihak keluarga dan ketua RT menyatakan proses kremasi seharusnya dilakukan pada Minggu kemarin, namun terkendala karena jadwal kremasi yang penuh. Di sisi lain, pihak krematorium Cilincing, Jakarta Utara mengatakan pihaknya belum menerima daftar kremasi terhadap 4 jenazah. Sampai detik ini kita belum terima informasi maupun booking apapun dari pihak keluarga maupun yang mengurusnya. Memangnya prosedurnya seperti apa sih, Pak? Kremasi di sini itu harus H-1 pendaftaran atau bagaimana? Ya, jadi kalau untuk persiapan proses kremasi, SOP awalnya adalah dari keluarga, yayasan, keluarga atau pengurus yang bersangkutan di booking dulu kemarin. Apalagi untuk di proses kremasi jawaban gitu kan, antara jenazah satu atau proses pertama dengan lain itu berkaitan. Jadi harus wajib booking dulu. Sebelumnya 4 jenazah ditemukan meninggal dunia dalam kondisi perut yang kosong. Polisi telah melakukan olah TKP dan hingga kini masih menyelidiki penyebab kematian sekeluarga tersebut. Sementara itu, pemirsa, seorang pria membunuh adik iparnya sendiri di Indramayu, Jawa Barat. Ya, pelaku berhasil diamankan dan masih dalam penyidikan polisi untuk mengetahui motif pembunuhan berdarah dalam keluarga tersebut. Inilah foto saat petugas Inavi Satreskrim Polres Indramayu melakukan olah tempat kejadian perkara di Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu. Dari foto terlihat ceceran darah yang terjadi akibat pembunuhan pada Sadiah yang tewas di tangan kakak iparnya sendiri, yakni Tarman. Pelaku tega menghabisi adik iparnya sendiri dengan membacok pada bagian kepala dan leher hingga tewas. Usai kejadian, warga beserta polisi yang saat itu tengah berpatroli di sekitar TKP berhasil menangkap pelaku yang hendak melarikan diri. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sebilah golok milik pelaku yang digunakan untuk menghabisi nyawa adik iparnya sendiri. Kini pelaku sudah berhasil diamankan petugas beserta barang bukti sebilah golok. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung guna kepentingan otopsi dan penyelidikan lebih lanjut.
Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut guna mengetahui motif di balik pembunuhan dalam satu keluarga tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kasus ipar yang membunuh ipar ini telah hadir bersama kami, bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Fitran Roma Jima. Selamat pagi Pak Fitran, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi iNews. Iya, selamat pagi Mbak. Oke, pagi Pak Fitran. Langsung saja Pak Fitran, ini apakah sudah diketahui motif pelaku membunuh adik iparnya? Iya. Mana? Ya, halo Pak Fitran. Suaranya belum terdengar Bapak di sini. Oke, baik, tampaknya ada kesalahan komunikasi kembali dalam hubungan sinyal pemirsa. Dan pemirsa, Lapor Polisi masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.